Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum mulai pembelajaran, coba lihat sekelilingnya dulu, rapikan bukunya, rapikan juga bajunya. Yang di atas meja cuma buku bahasa Indonesia, Chromebook, dan alat tulis. Oke, silahkan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Gurunya berdoa mulai, berdoa selesai. Sudah selesai berdoa. Selanjutnya Ustazah akan cek kehadiran Ananda satu-satu ya. Nah, nanti ketika Ustazah panggil namanya, Ustazah juga mau tahu bagaimana perasaannya hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya boleh nanti dilihat emoticon yang di depannya, apa yang dirasakan pada siang hari ini gitu ya. Nah, Ustazah panggil satu-satu. Azizah Humairah hadir. Bagaimana hari ini? Bahagia. Alhamdulillah ya, semuanya itu berada di momen-momen yang bahagia dan bersyukur, damai gitu ya. Jadi siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Semangat. Semangat. Oke. Konsentrasi dulu. Nah, dengan speaking ini sebutkan warna, bukan tulisan. Bisa bisa. Ayo coba Intan. Merah, hijau, ungu, kuning, biru, coklat. Kuning, ungu, merah, hijau, coklat, biru. Masya Oke, semuanya bisa? Bagus? Oke, alhamdulillah. Cek pemahaman awal dulu ya. Nah, silakan gabung ke Mentimeter. Nah, cara gabungnya boleh scan barcode, boleh klik link atau klik Mentimeter di Chrome-nya, terus masukkan kode 43624458 seperti itu ya. Nah, ini Ustazah present dulu. Silahkan sudah bergabung. Kita lihat. Nah, sekarang Ustazah mau tanya dulu, apa berita yang paling populer selama seminggu ke belakang atau selama 2 minggu atau sebulan ke belakangan deh? Hah? Apa Abdan berita yang Abdan simak di minggu ini, Abdan? Apa yang dibaca? Seorang pemuda kehilangan nyawa karena bermain HP sambil cas. Lalu HP Seorang pemuda kehilangan nyawa bermain HP sambil dicas. Gitu. Biasanya kata-katanya apa yang kita gunakan untuk mencari informasi penting dalam berita? Betul ya, yang kita singkat dalam bahasa Indonesianya adik Simba, atau dalam bahasa Inggrisnya 5W1H. Gitu ya. Itu kata-katanya. Nah, kemudian mengapa sebuah berita harus memenuhi syarat adik Simba? Nah, kalau tidak ini tidak ada adik Simba ini kira-kira gimana? Tidak faktual, terus tidak valid, tidak apa lagi? Tidak akurat, seperti itu ya. Jadi informasi dalam berita itu tidak jelas ya. Misalnya dari segi waktu, kita nggak tahu apakah berita itu baru atau tidak, gitu ya. Apakah sumbernya terpercaya atau tidak. Dan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu melalui membaca, mendengarkan, menyaksikan sebuah berita, peserta didik mengidentifikasi unsur-unsur dan struktur sebuah berita. Kemudian menulis sebuah teks berita dengan struktur yang telah ditetapkan, seperti itu. Jadi nanti Ananda akan bisa menonton berita atau membaca atau mendengar, habis itu mengidentifikasi unsur-unsurnya. Dan setelah itu strukturnya, kemudian menuliskan lagi dengan bahasa sendiri. Nanti Ananda untuk
kegiatan pembelajarannya akan ada belajar sendiri, kemudian akan ada ini berkelompok dan presentasi ke depan seperti itu ya. Dan di akhir nanti kita ada penilaian juga secara individu gitu ya. Ini jika dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang kita capai itu bisa mandiri, bisa bergotong royong, bekerja sama dengan pasangannya, kemudian bagaimana bernalar kritis untuk mengidentifikasi unsur dan struktur beritanya, kemudian bagaimana juga nanti adalah kreatif dalam menuliskan kembali berita yang ini yang sudah didengar, yang sudah dibaca gitu ya. Oke, masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Oke. Dan kita minggu lalu tentang apa? Teks berita. Yang akurat dan faktual gitu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke unsur dan struktur teks berita. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, masih ingat gak apa itu teks berita? Sebuah peristiwa yang baru terjadi. Informasi tentang suatu peristiwa yang baru terjadi. Apalagi? Ya, Airin? Sifatnya faktual Sifatnya faktual dan tidak mengada-ngada. dan tidak mengada-ngada. Jadi semua yang Anda sampaikan tadi benar ya, bahwa berita itu kejadian atau peristiwa yang hangat atau terkini. Itu ya, yang hangat berarti baru terjadi, dan hangat itu ada unsur pentingnya dan ada unsur menariknya gitu ya. Unsur-unsur berita itu ada apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, apa, dan bagaimana. Untuk mengetahui waktu, nah peristiwa itu terjadi, waktu yang di beritanya. Zakaria, kita menggunakan kata tanya apa? Kapan? Untuk oke. Untuk struktur teks berita kita kenal dengan pola apa? Piramida terbalik. Apa sih maksudnya piramida terbalik, Kaila? Dari yang penting sampai kurang penting. Dari unsur yang penting sampai ke bagian-bagian yang kurang penting gitu ya. Berarti dari awal nih untuk struktur teks berita ada kepala berita, ada leher, ada tubuh dan kaki berita. Nah, bagian pentingnya itu berada di kepala berita gitu ya. Sedangkan bagian kurang penting atau informasi tambahan berada di kaki berita. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Bisa dipahami? Bisa. Klik link ini untuk membaca teks atau contoh beritanya. Silahkan diamati dulu. Bisa dibuka linknya? bisa. Bisa. Oke, sekarang coba apa judul beritanya di situ? Banjir bandang membuat desa di Aceh Tenggara. 4.843 jiwa terdampak. Nah, banjir yang terjadi di Aceh gitu ya. Oke, sekarang coba itu sudah Ustazah analisis ya di contohnya. Itu terkait apa peristiwanya, itu banjir yang masih melanda wilayah Aceh gitu ya. Sedangkan kejadiannya di mana? Di Aceh Tenggara. Kapan? Ini Kamis 17 Agustus. Siapa saja yang terlibat? Di sini ada warga, bisa data gitu ya. Nah, mengapa banjirnya terjadi? Di sini karena hujan lebat, kemudian ada debit air sungai meluap, dan juga ada tanggul yang jebol gitu. Strukturnya tadi dikenal dengan pola apa? Ada piramida terbalik. Nah, tentu struktur ini harus berurutan gitu ya, dari bagian kepala sampai ekor berita. Sekarang kita lihat. Di sini kepalanya ada di paragraf 1 ya sampai 3. Kemudian leher beritanya ada di paragraf ini 4 sampai berikutnya. Kemudian ada tubuh berita dan ada ekor berita. Silahkan diamati dulu ya. Bisa dipahami ya kira-kira? Bisa. Nanti Ananda akan melakukan hal yang tadi,
ya. Nanti Ustazah bagikan sebuah LKPD. Tapi sebelum itu, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Ananda bekerja sendiri-sendiri dulu. Nah, dalam bekerja sendiri ini, nanti Ananda boleh membaca berita, boleh mendengarkan, boleh menonton beritanya gitu ya. Nah, di sini ada dua berita. Ada sosok Ardian, siswa SMA yang diterima di 7 kampus top luar negeri. Kemudian berita kedua, Miris gagal asmara, siswi SMP dihajar habis-habisan. Nah, di antara dua berita ini boleh dipilih gitu ya. Nah, untuk ininya pun juga boleh dipilih seperti tadi. Kemudian langkah berikutnya, nanti Ananda akan berbagi dengan pasangannya. Setelah itu baru menuliskan di LKPD. Selanjutnya baru share, berbagi di kelompok ininya besar di kelasnya, nanti akan presentasi ke depan. Nah, kira-kira jelas untuk kerjanya? Jelas. Oke, sekarang lakukan dulu secara mandiri, membaca, mendengar atau menyaksikan teks beritanya ya. Bisa dibuka linknya? Bisa. Oke, ini contoh kita buka yang di sini ya. Berita baru atau berita lama? Berita baru kita aja tanggalnya. Berapa di sini? Nah, 23 Oktober ya. Nanti baru 2 Oktober. Nah, sudah selesai? Oke. Semuanya sudah? Yang membaca sudah? Yang mendengarkan sudah? Nah, yang menonton video berarti juga sudah selesai ya? Nah, sudah ditangkap belum informasinya berdasarkan unsur 5W1H-nya? Sudah. Nah, oke, selanjutnya ini sudah jelaskan dulu. Ananda akan bekerja secara berpasangan. Sebelum ini sudah jelaskan dulu LKPD-nya ya. Nah, jadi di LKPD ini nanti Ananda tuliskan dulu nama anggota kelompoknya. Berarti ini perpasangan nanti cukup dengan teman sebangku ya. Berarti ini kita ada 6 pasangan gitu, 6 kelompok. Kemudian setelah itu nanti baca uraian kegiatannya apa saja gitu ya, dipahami. Nah, nanti yang pertama setelah Ananda selesai diskusi, nanti tuliskan unsur-unsur beritanya apa, dituliskan di sini paparannya ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian nanti setelah itu untuk identifikasi strukturnya juga. Nah, di sini tuliskan dari judul sampai ke kaki beritanya seperti itu ya. Nah, terakhir nanti Ananda menuliskan kembali teks berita. Nah, berita ya yang sudah dibaca atau sudah dengar dan sudah disaksikan tadi dengan bahasa sendiri. Minimal itu tulisnya 5 paragraf gitu. Paham? Oke. Nah, sekarang silahkan duduk berhadap-hadapan dengan pasangannya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ini silahkan diskusi terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru kerjakan LKPD-nya ya. Nah, diskusi terlebih dahulu. Nanti habis itu baru buka LKPD-nya. Yang memilih teks berita 1 siapa? Ya, 1, 2, 3. Yang teks berita 2 berarti selebihnya ya. Oke, silahkan. Boleh sambil diskusi tuliskan ke LKPD-nya ya. Nah, mulai dari unsur dulu, habis itu struktur, baru menuliskan kembali beritanya. Ya, dalam bekerja kelompok harus kerja sama. Jangan kerjanya sendiri-sendiri seperti itu ya. Kerjasama bagi tugas dengan temannya.
kalau ada kendala ketika mengerjakan tugasnya. Adalah ya, ini semua bagian struktur terus ini ada pertanyaan dari temannya. Kalau struktur teksnya kan cukup panjang ya, tapi kan nyalin tuh semuanya dari kepala berita sampai akhir berita gitu. Nah, jadi karena waktu kita tidak cukup panjang, nanti untuk strukturnya diringkas saja ya, tulis saja bagian-bagian pentingnya. Oke, nanti kalau yang udah selesai duluan, boleh presentasi lebih awal ya. Nanti kalau yang udah yang belum, kita kasih tambahan waktu untuk mengerjakan lebih dahulu. Oh, mohon maaf sudah selesai. Apakah masih semangat? Semangat. Oke. Nah, silakan kelompok ini Nova sama Maira tampil di sini ya, presentasinya di depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan yang telah kita pelajari hari ini. Kami di sini ada mau bilang unsur berita. Unsur berita itu kan dari Simba tadi. Yang kami dapat dari berita itu. Nah, coba yang dianalisis berita yang mana? Sampaikan dulu judul beritanya. Kami analisis berita kedua, yaitu miris negara asmara siswa SMP dibunuh habis-habisan. Dibeli habis-habisan ya. Ya, silakan. Unsur-unsur berita apa? Terjadi aksi perundungan bullying di mana seorang siswi SMP di Temanggung dipukul dan ditendang oleh pelajar lain karena masalah asmara. Di mana kejadian ini berlangsung di Temanggung, Jawa Tengah. Kapan? Kejadian ini dilaporkan pada hari Rabu, 23 Oktober 2024. Siapa? Korban adalah siswi SMP berinisial AR, sedangkan pelaku berinisial K. Selain itu, dalam ceritanya juga disebut adanya teman-teman pelaku yang hanya menonton. Ibu korban bernama Romiati dan pihak polisi Temanggung turut menangani kasus ini. Mengapa? Kejadian ini terjadi karena masalah asmara, di mana pacar pelaku K mengirim pesan ajakan untuk menjalani hubungan dengan korban. Ketika korban menolak, pacar pelaku tersebut mengirim pesan secara berulang-ulang. Bagaimana? Dalam aksi perundungan ini, korban dipukul, ditendang, dan dimaki dengan kata-kata kasar oleh pelaku. Teman-teman yang menyaksikan tidak berbuat apa-apa. Setelah kejadian ini viral di media sosial, keluarga korban melaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Ini saya akan membacakan struktur teks berita yang telah kami dapat dari berita tersebut. Ini ada judul berita yaitu miris negara asmara siswa SMP dihajar habis-habisan. Kepala berita miris negara asmara siswa SMP dihajar habis-habisan. Dan di leher berita ada video ini Rabu 23 Oktober 2024. Reporter TV One Share Temanggung TV1 News.com diduga akibat masalah asmara seorang siswi SMP di Temanggung, Jawa Tengah ditampar hingga ditendang oleh pelajar lainnya. Tubuh berita. Pada bagian ini, teks berita memaparkan kronologi kejadian pelaku, korban, dan reaksi dari pihak keluarga. Tubuh berita ini dimulai dari penjelasan mengenai korban yang berinisial AR, aksi kekerasan berupa tamparan dan tendangan oleh pelaku berinisial K, hingga situasi di mana teman pelaku hanya menonton kejadian tanpa intervensi. Kemudian terdapat reaksi dari keluarga korban yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian serta menjelaskan dari ibu korban mengenai latar belakang kejadian yang melibatkan ajakan dari pacar pelaku kepada korban. Kaki berita, kini kasus ini tengah ditangani oleh pihak Polres Temanggung untuk mengungkapkan penyebab dan motif perundungan tersebut. Sini kami telah
meringkas berita yang telah kami Menulis. Simak tadi. Kembali. Seorang siswa SMP di Temanggung, Jawa Tengah menjadi korban kekerasan fisik yang diduga dipicu masalah asmara. Korban berinisial AR mengalami penganiayaan berupa tamparan dan tendangan dari pelajar yang berinisial K. Beberapa teman pelaku tampak hanya menonton tanpa bertindak. Masalah ini berawal dari ketika anaknya menerima pesan dari seorang laki-laki yang ternyata adalah pelaku K. Laki-laki tersebut mengajak AR untuk menjalani hubungan asmara, tapi AR menolak. Dan dia telah menolak itu, namun yang laki-laki tadi tetap mengirim pesan secara berulang-ulang. Pihak keluarga korban melaporkan insiden tersebut ke kepolisian. Ini sedang ditanya oleh Polres Temanggung untuk menyelidiki motif dibalik perundungan tersebut. Sekian dari kami. Apresiasi dulu ya untuk temannya yang sudah tampil lebih awal. Itu Masya Allah. Nah, silakan Kaila. Ardian Hafiz Anafi adalah seorang siswa SMA, berhasil diterima di 7 kampus top dunia yang tersebar di Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Yang kedua, di mana? Ardian dari Boyolali, Jawa Tengah, bersekolah di SMA Pradita Dirgantara, sekolah asrama di bawah TNI AU. Kampus-kampus yang menerimanya berada di luar negeri seperti Kanada, Australia, Selandia Baru. Yang ketiga, kapan? Keberhasilan Andrian dilaporkan pada Kamis 12 Mei 2022. Keempat, siapa? Ardian Hafiz Anafi, seorang siswa berusia 18 tahun dari Boyolali yang bersekolah di SMA Pradita Dirgantara. Yang kelima, mengapa? Alasan Ardian diterima di 7 kampus bergengsi berkat kebiasaan belajarnya yang efektif, fokusnya di kelas, lingkungan sekolah yang mendukung, serta dukungan dari orang tuanya. Ia juga mengikuti eskul KSN Ilmu Kebumian dan meraih medali perunggu di kelas 11. Yang keenam, bagaimana? Ardian selalu fokus dalam belajar, mengoptimalkan waktu, juga ia tidak ada mengikuti kelas tambahan. Sekolah juga menerapkan kurikulum yang mendukung perkembangan diri siswa. Terus ada struktur teks berita. Yang pertama, judul berita. Sosok Ardian, siswa SMA yang diterima di 7 kampus luar negeri. Yang kedua, kepala berita. Ardian Hafiz Anafi, seorang siswa SMA berhasil diterima di 7 kampus top dunia yang berada di Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Ia berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Bersekolah di SMA Pradita Dirgantara, sekolah asrama di bawah TNI AU. Yang ketiga, leher berita. Ia diterima di 7 kampus bergengsi berkat kebiasaannya yang efektif, fokusnya di kelas, lingkungan sekolah yang mendukung, dan dukungan penuh dari orang tua. Dan ia selalu fokus saat belajar di kelas, mengoptimalkan waktu, dan tidak mengambil les tambahan. Yang keempat, tubuh berita. Pencapaian tentang ia diterima di kampus top dunia yang ada di negara Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Dia juga memiliki kebiasaan membaca buku. Ia juga mengikuti eskul KSN Ilmu Kebumian dengan meraih prestasi berupa medali perunggu. Yang kelima, kaki berita. Ardian akhirnya memutuskan mengambil studi Bachelor of Science di Universitas British of Columbia dengan beasiswa penuh dari pemerintahan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Sosok Ardian, siswa SMA yang diterima di 7 kampus luar negeri yang ada di Kanada, Selandia Baru, dan Australia, berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Yang bersekolah di SMA Pradita Dirgantara, sekolah asrama di bawah TNI AU. Ia diterima di 7 kampus bergengsi berkat kebiasaannya yang efektif, fokus di kelas, lingkungan sekolah yang mendukung, dan mendapatkan dukungan penuh dari orang tua. Dan ia juga selalu fokus dengan pembelajaran di kelas serta mengoptimalkan waktu.
Pencapaian tentang ia diterima di kampus top dunia yang ada di negara Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Dia juga memiliki kebiasaan membaca buku dan mengikuti SKSN ilmu kebumian dan meraih prestasi berupa medali perunggu. Ardian akhirnya memutuskan mengambil studi Bachelor of Science di University British of Columbia dengan beasiswa penuh dari Pemerintahan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita berikan apresiasi dulu untuk kelompok yang tampil. Masya Allah. Boleh di ini ya, dikumpulkan LKPD-nya. Nanti biar Ustazah nilai. Oke, yang lain kalau yang sudah selesai boleh baca-baca materi ini ya, boleh lihat buku teksnya di bagian mengidentifikasi unsur dan struktur ya. Kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Kita akan mengerjakan soal pilihan ganda di Google Form ya. Sebagian boleh kerjakan di Chromebook, sebagian boleh di HP gitu ya. Coba buka link di formnya. Ini link di formnya. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita hari ini Ya. sudah belajar tentang pengertian teks berita, unsur-unsur, struktur, dan dengan baca berita lalu menganalisis dan menulis ulang teks berita tersebut. Oke, tadi apa sih pengertian berita, masih ingat nggak apa tadi pengertiannya? Masih. Apa? Peristiwa yang baru terjadi, yang informasi tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Nah, informasi tentang peristiwa yang baru saja terjadi seperti itu ya. Yang hangat, yang aktual, atau yang juga faktual seperti itu ya. Oke. Teks beritanya ya yang bersifat faktual dan aktual. Nah, yang betul. Ya, aktual itu berarti terbaru dan hangat, sedangkan faktual dia sesuai dengan fakta lapangan, Ya. tidak mengada-ngada. Betul. Terus terdapat struktur atau unsur-unsurnya, yaitu adik Simba atau 5W1. Terus juga untuk struktur berita ada kepala berita, leher berita, tubuh berita, dan kaki berita. Oke, benar ya, disampaikan teman-temannya. Masya Allah. Nah, sekarang kita sama-sama melakukan refleksi terlebih dahulu. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Kemudian pertanyaan kedua, apa yang sudah dipahami dari materi hari ini? Kemudian apa yang belum dipahami? Kemudian yang keempat, apakah saya terlibat aktif? Apakah saya dapat bekerja sama dengan teman gitu ya? Nanti boleh. Boleh di samping juga boleh ya. Tidak harus di bawah. Di sini ada yang bahagia, senang, merasa lebih Baik. baik, kemudian senang. Untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, kamu harus bersabar dengan sesuatu yang kamu benci gitu ya. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan pembelajaran kita pada siang hari ini saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.